Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara, dia pengemis tadinya. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara, dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan dan mengklaim saya beri dia kedaulatan, dia wakili kedaulatan kami. Gak ada, karena itu adalah identitas eksistensial dari warga negara. Jadi kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Ah, boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing, itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Ya, kita tahu bahwa sistem politik kita itu kendati representasi langsung karena anggota DPR dipilih langsung, tetapi itu tetap dikontrol oleh fraksi itu. Padahal sebetulnya secara filosofi, begitu anggota DPR terpilih, maka dia mesti mengabdi pada konstituen, bukan mengabdi pada partai kan. Kan itu rumus dari yang disebut representasi itu. Kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota DPR, tetapi yang terjadi kedaulatan rakyat diwakili, tetapi perintah partai, kedaulatan partai justru yang dituruti oleh anggota DPR. Jadi itu salahnya tuh. Kalau anggota DPR dipilih oleh rakyat, maka dia hanya bertanggung jawab pada rakyat, bukan pada partainya tuh. Karena dalam partai ada tukar tambah. Kalau rakyat kan dia langsung ucapkan kami pro keadilan, kami mau keadilan. Anggota DPR mestinya begitu cara berpikirnya. Tapi ini udah sesuatu yang udah berlangsung lama, bahkan sekarang juga mau dikecilkan lagi hubungan anggota DPR dengan rakyat dengan memangkas sistem pemilu itu, mengubah jadi sistem tertutup. Jadi representasi rakyat hilang di tengah jalan, maka diganti oleh representasi partai. Bukan lagi partai, sudah ketua partai atau bahkan ketua badan pemenangan, ketua pilu yang akan mengatur komunikasi politik. Jadi sekali lagi kalau kita balik pada refleksi tentang demokrasi, anggota DPR ini memang skrup doang yang dipasang atas nama rakyat, tetapi dikendalikan oleh obeng ketua partai. Itu yang terjadi itu. Kita tidak mendengar satu argumen bermutu dari siapapun di DPR, karena dia merasa dia adalah majikan rakyat. Padahal waktu pemilu dia adalah pengemis suara rakyat, ngemis. Kalau selesai dia berubah jadi majikan. Kalau saya bilang bahwa you itu kan adalah babunya saya, babunya rakyat, budaknya rakyat, dia marah gitu. Padahal faktanya dia budaknya rakyat, dia diutus oleh rakyat untuk mewakili, jadi legal standing rakyat di parlemen karena rakyat malas ke situ. Itulah dasarnya sistem representasi. Karena itu ada representasi, tapi dia berubah menjadi arogan. Nah ini yang menerangkan defisit akal di parlemen menyebabkan defisit etik. Akal parlemen itu akal miring, itu yang menyebabkan gedung DPR ikut miring 7 derajat. Nah, meletakkan kemarahan adanya di DPR mestinya tuh. Di kita nggak ada itu. Akibatnya apa? Yang marah adalah BEM, mak-mak, netizen lewat sosial media situ. Jadi satu waktu nanti kemarahan itu akan menyebabkan kepanikan itu. Padahal kemarahan adalah bagian paling orisinil dalam politik tuh. Kalau saya marah artinya ada injustice itu. Nah, injustice itu mesti dikapitalisir, diambil alih isunya oleh partai oposisi supaya dia bisa bujuk konstituennya untuk membatalkan dukungan pada partai yang sedang berkuasa tuh. Nah, di sini tidak ada partai itu. Nah, itu yang menyebabkan tiba-tiba nanti polisi bilang anarki. Ya pasti anarki. Kenapa? Ya karena nggak ada kanalnya. Kenapa? Ya karena demokrasi tidak melembaga itu. Jadi tanpa ada lembaga-lembaga demokrasi yang di dalamnya ada ide untuk menguji kebijakan publik,
hasilnya adalah orang mengabaikan aturan lalu jadi demonstran di jalan tuh yang kemudian disalah-salahin. Padahal yang salah adalah desain dari institusi itu. Jadi jangan bilang anak-anak itu anarki, ya jelas saja dia akan jadi anarki. Kalau tidak ada tempat untuk meletakkan kemarahan. Tidak ada tempat untuk meletakkan kemarahan itu. Nah, meletakkan kemarahan adanya di DPR mestinya tuh. Tapi di DPR kan partai pemerintah semua kan. Jadi tanpa ada lembaga-lembaga demokrasi yang di dalamnya ada ide untuk menguji kebijakan publik, hasilnya adalah orang mengabaikan aturan lalu jadi demonstran di jalan tuh yang kemudian disalah-salahin. Padahal yang salah adalah desain dari institusi itu. Jadi jangan bilang anak-anak itu anarki, ya jelas saja dia akan jadi anarki. Kalau tidak ada tempat untuk meletakkan kemarahan itu. Yang memungkinkan kita ucapkan human solidarity, spirit of humanity, dibatalkan oleh rencana untuk mengangkat memilih kepala daerah hanya melalui forum DPRD. Jadi calon pemimpin nanti itu sekedar bawa amplop taruh pada ketua DPRD, selesai problem. Padahal kita ingin uji kemampuan berpikir calon-calon kita. Karena anak muda hari ini ingin kompetisi habis-habisan di 2009 dengan kemampuan argumen. Kita ingin pastikan itu bahwa demokrasi memang mahal. Tapi jangan dibuat murah dengan menjual murah kedaulatan rakyat. Kan kalau pemerintah bilang bahwa oke, pemilu mahal, oleh karena itu dibuat murah aja. Gimana? Bikin di DPRD. Memang jadi murah. Tetapi kedaulatan rakyat justru ikut murah karena akan dinilai oleh tebalnya amplop. Jadi kita hati-hati bahwa solidaritas itu mesti diperkuat untuk menghalangi arogansi kekuasaan. Kan kalau kita lihat isi kabinetnya apa sebetulnya kan? 90% nggak paham tentang apa itu demokrasi. 90% menganggap bahwa jabatan itu adalah kesempatan untuk menambah jabatan. Jadi ide tentang jabatan publik pun dia nggak paham gitu. Nah ini yang mesti kita ajukan sebagai problem dasar kita tuh. Sebelum kita berupaya, oh ya DPRD nanti udah anggota yang pemimpin daerah itu dipilih aja, nggak usah dipilih di rakyat oleh DPRD aja tuh. Oh, iya. Karena apa ya? Karena mahal. Ya bukan soal mahal, dibikin murah dong. Bukan demokrasi yang dibatalkan, tetapi aspek untuk menghasilkan leader itu yang diperbaiki. Selama tidak diperbaiki akses untuk menghasilkan leader, yang akan beredar adalah para dealer. Nah, dealer itu nggak paham tentang visi bernegara kan.